Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa husukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlis lidinika yakfikal amalul qalil. Al-hadis au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, kehadapan para kiai, para alimil ulama, para tuan guru, para sepuh, para tokoh masyarakat, alladzi lam yuzkar atau alladzi lam tuzkar asma'uhum ta'ziman wa takriman. Mudah-mudahan para kiai, para tuan guru, sepuh, tokoh masyarakat Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, berkah dalam segala urusannya. Para jamaah sekalian yang sudah mendapatkan kabar gembira, bukan dari televisi, bukan dari media sosial, tapi dapat kabar gembira dari hadis Nabi. Nabi mengatakan man shalla subha fi jama'atin summa tajlis hatta tatlu asy-syamsu ghufira lahu dzunubuhu walau misla zabadil bahr. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk sampai terbit matahari. Maka kita tungguin nih, kalau matahari belum terbit jangan keluar. Kalau enggak terbit baru udah boleh keluar. Kemudian dia duduk sampai terbit matahari, dosanya Allah ampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Kita ngerasa banyak dosa, jadiin kesempatan subuh keliling buat ngapus dosa. Habis itu bikin lagi. Habis bikin minta maaf lagi, terus aja kayak gitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah, untuk ibadah. Ibnu Abbas dalam tafsirnya mengatakan illa liya'budun ay illa liya'rifun, agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai kata asalnya dulu, illa liya'budun. Jadi kita lahir ke alam dunia tujuannya tiada lain tiada bukan ibadah. Tujuannya ibadah. Dan ibadah dalam bentuk apapun insya Allah tidak akan ada yang sia-sia. Alhamdulillah. Walaupun kata anak muda masih disebut STMJ, sholat terus maksiat jalan. Terusin sholatnya, nanti maksiatnya lama kelamaan hilang. Insya Alhamdulillah. Apalagi dengan sholat subuh berjamaah, jaminannya besar. Man sholla subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah.
In asya ruziqa wa in mata dakhalal jannah. Siapa orang yang sholat subuh berjamaah, dia ada dalam tanggungan Allah. Kalau hidup, hidupnya dipenuhi rezeki. Wa in mata, kalau dia meninggal, dakhalal jannah, masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kesempatan tadi sudah sholat subuh berjamaah, silahkan yang mau meninggal insya Allah langsung masuk surga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Cuman ibadah ini perlu perhatian. Kalau ibadah hanya sekedar ibadah, ini berbahaya akibatnya. Maka yang perlu dalam ibadah ada yang pertama ilmu. Kenapa ilmu? Karena Al-Quran sampai buat tantangan. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang berusaha tahu dan orang yang tidak mau berusaha tahu? Atau tidak tahu menahu? Maka jawabannya amat sangat berbeda. Contoh kecil, satu aja hadis Nabi mengatakan, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Satu orang yang mengerti tata cara ibadah, satu orang alim, itu lebih berat digodanya, lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah tapi kagak pakai ilmu. Maka pantas dalam kitab Zubat dikatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latukbalu. Siapa orang yang tanpa ilmu dia beramal, maka amalnya mardudatun, ditolak, latukbalu, tidak diterima. Jangankan ribet, jangankan kasih contoh yang repot-repot. Kita kasih contoh aja, kalau kita bikin kopi bukan pakai gula tapi pakai garam, kira-kira bisa diterima apa enggak? Saya pernah Pak, beres buka puasa, pengen ngopi, sama santri dibikinin, pas saya cobain, ternyata dia salah ngasih gula, malah dikasih sasa. Karena tidak tahu, mohon maaf hadirin yang dimuliakan. Kalau bahas masalah tahu dan tidak tahu, nantinya hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang yang buta dan dengan yang bisa lihat? Maka jawabannya beda. Cuman katanya orang buta kalau lagi kerja sama bininya lebih lama dari kita. Saya punya tetangga buta kagak bisa lihat. Lu kalau sama bini lu berapa lama? Kata dia jawab 1 jam 2 menit. 1 jam nyari, 2 menit main. Subhanallah. Nah hadirin, sama apa? Beda. Tidak bisa disamakan. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang pertama tentang ilmu. Jadi ibadah penting, harus pakai ilmunya. Enggak pakai ilmu, sia-sia. Maka para jamaat, terkecuali gini, ada orang yang tidak tahu, sama sekali tidak tahu dan tidak ada yang mengajarkan. Ini ibadah masih bisa diterima. Atau orangnya berusaha untuk tahu, tapi karena kapasitas otaknya lemah, baru diomongin di masjid, nyampe pintu udah lupa. Itu masih bagus itu. Tenang, walaupun ada salah, Allah sudah maafkan. Kenapa? Karena dia sudah berusaha tahu. Makanya bahasanya hal yastawil ladina ya'lamun, bukan hal yastawil ladina alimu. Menggunakan fi'il mudhari lil hal wal istiqbal, untuk saat ini atau yang akan datang. Ya'lamu berarti yang sedang tahu atau yang akan tahu. Maka
jika mengatakannya pakai fiil mudhari menunjukkan bukan hanya alimun, tapi di sini termasuk juga muta'allimun, bahkan masuk juga kepada orang yang mustami'un, orang yang benar-benar mendengar. Insya. Yang kedua, ibadah itu bukan cukup ilmu saja, tapi harus dibarengi dengan keimanan. Kenapa harus dibarengi dengan keimanan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena nanti ada kehebatan orang yang beriman. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun." Wa huwa mu'minun. Jumlah ismiyah, kedudukannya jadi hal, berarti dalam keadaan beriman. Orang ya'mal minas solihat, mengerjakan daripada minnya min litab'id, sebagian daripada amal soleh. Wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan iman. Faulaika, jadi jawab, maka mereka adalah yadkhulunal jannah. Faulaika yadkhulunal jannata wala yuzlamuna nakira, dan tidak akan merasakan kepedihan kelak di akhirat. Itu hebatnya orang yang beriman. Kembali lagi, wala yuzlamuna nakira wala yuzlamuna walau qadra nakroh. Jadi kalau orang beramal dengan penuh keimanan, insya Allah aman sentosa. Ujiannya cukup di dunia saja. Di kuburan lewat, di mahsyar selesai, dihisab beres, di mizan top, jembatan Shirathul Mustaqim cepat. Karena orang yang beriman kayak orang yang punya bini galak. Itu malaikat kagak bakal berani nyiksa. Kata malaikat, kasihan, sudah terlalu banyak tersiksa di alam dunia. Jadi bapak-bapak yang bininya galak aman, kagak bakal malaikat kesianan mau nyiksa ya. Ini wajah-wajah sudah penuh derita di alam. Masya Allah, tabarakallah. Kembali lagi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamun. Tidak akan merasakan kepedihan rasa sakit di akhirat. Loh, kok bisa sampai seperti itu? Ternyata ada satu hadis, walaupun ini secara makna dikatakan, itu Rasul mengatakan, nih hadirin mohon maaf, orang itu kalau udah urusannya jembatan Shirathul Mustaqim wajib lewat. Jembatan Shirathul Mustaqim itu kalau kita lihat di kitab-kitab ada yang mengatakan 1000 tahun tanjakan, 1000 tahun turunan, 1000 tahun jalan lurus. Lebih tipis dari rambut di belah 7, tajamnya lebih tajam daripada pedang. Wa im minkum illa wariduha, semua pasti harus lewat ke situ. Makanya beruntung kemarin yang Idul Adha ikut korban. Wah, alhamdulillah, nanti dipanggil. Yang korban sekali ini nih kendaraannya naik. Korban 2 kali, tuh sebelah situ lebih bagus. Korban 3 kali, tuh lebih bagus lagi. Korban 4 kali, tuh. Yang tiap tahun kurban itu tuh. Baru ada nanti sebelah sono. Yang rebutan pala kambing sebelah sono. No. Nah, kembali lagi, orang yang beriman dan imannya kuat, dalam setiap ibadahnya dia terus menggunakan keimanan. Maka apa yang akan dikatakan kelak? Idza jawazal mu'min as-sirat faqalatin nar juz ya mu'min fa inna nuraka tutfi'ul habi. Jika orang yang beriman melewati jembatan Shirathul Mustaqim, maka apa yang dikatakan oleh api neraka? Hei mukmin, juz, cepat, buruan, gancang. Fa inna nuraka tutfi'ul habi, karena cahayamu dapat memadamkan apiku. Maka orang yang beriman melewati jembatan Shirathul Mustaqim kalbarkil asbar, seperti petir yang menyambar.
Nih kayak guru kita nih, Ustadz Abdul Qasim nih, Masya Allah. Kayak petir yang menyambar nanti ya. Ustadz Zuna, Masya Allah. Teman dulu waktu di pondok. Alhamdulillah, Masya Allah. Kata saya, ada apa Ustadz Qasim? Mau ngundang katanya. Ya Allah, ya Rabbi, jangan. Ngapa emang siji? Mahal gue. Masya Allah, ini iman. Kemudian yang ketiga kita, soalnya tadi ngomong jam 6, tinggal 3 menit lagi. Kemudian yang ketiga ikhlas. Inilah pentingnya kekuatan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidak diperintahkan menyembah kepada Allah kecuali ikhlas. Kenapa? Karena kalau orang melaksanakan ibadah dengan ikhlas, maka Rasul mengatakan, akhlis lidinika yakfikal amalul qalil. Ikhlas engkau dalam melaksanakan amal ibadahmu. Yakfikal amalul qalil, cukup bagimu amal yang sedikit. Alhamdulillah, ikhlas. Hebatnya ikhlas. Dan yang kedua, orang yang ikhlas, Pak, mohon maaf, orang yang ikhlas nih, itu kalau wafat bukan dapat ridho dari siapa-siapa lagi, dapat ridho langsung dari Allah. Rasul mengatakan, man faraqad dunya alal ikhlasi lillahi wahdahu la syarikalah wa iqamis shalah wa itaiz zakah faraqaha wallahu anhu radin. Siapa orang yang berpisah dengan dunia dalam keadaan kesehariannya selalu melaksanakan sholat, ibadah, zakat dengan keikhlasan, maka jawaban dari hadis tersebut, faraqaha wallahu anhu radin. Dia meninggal, dia wafat, maka dia wafat dan meninggal dalam keadaan Allah ridho kepadanya. Itu kalau Allah sudah ridho, Masya Allah, beres, selesai Pak. Apa? Ada di surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang sudah terbiasa tenang, hai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembali engkau kepada Tuhanmu, kembali engkau kepada Rabbmu, radiyatan dalam keadaan ridho, mardiyatan dalam keadaan diridhoi. Kemudian si hamba sedikit menangis, ya Allah, aku tinggalkan anakku yang lucu ini ya Allah. Aku tinggalkan istriku. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku ya Allah. Bagaimana kelak aku di sana sendirian ya Allah? Allah langsung jawab, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Itu kata Allah, tenang, yang kau tinggalkan anakmu, yang kau tinggalkan istrimu, kami akan menjaganya. Tapi tenang, kau nanti kelak akan fadkhuli fi ibadi. Yang kau rindukan, ayahmu yang dahulu meninggalkan, lebih dahulu meninggalkanmu, kini sedang menantimu. Ibumu yang wafat lebih dahulu dari kamu, tuh lagi nunggu kamu. Guru-guru kamu tuh nungguin kamu. Bahkan kita akan tercengang. Apa? Tuh, yang tiap hari kita baca sholawat buatnya, lagi nunggu. Siapa? Rasulullah, fadkhuli fi ibadi. Kemudian berkata lagi, ya Allah, apansa ketinggalan? Rumah baru direnovasi, tanah baru dibeli, empang baru dikasih bibit ikan,
Apa kata Allah? Wah, paduli pribadi, wadhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Mala ainun ro'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbi basar. Tidak ada yang pernah bisa menggambarkan keindahan surga. Tidak pernah ada mata yang bisa melihat. Tidak pernah ada kuping yang pernah mendengar keindahan surga yang sesungguhnya. Bahkan keindahan surga yang sesungguhnya tidak pernah terlintas di hati manusia. Semua hanya DP, dana pertama daripada gambaran-gambaran surga saja, bukan wujud aslinya. Wadkhuli jannati, maka dia dalam keadaan ridho dan diridhoi. Nah hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang keempat adalah membutuhkan istiqamah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita wafat kecuali dalam keadaan Islam. Berarti bagaimana? Segala bentuk ibadah kita jalani dengan istiqamah. Rasul pun mengatakan, khairul umur atau khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu yang dawam walaupun sedikit. Insya Allah. Alhamdulillah. Terakhir, saya kasih oleh-oleh buat bapak-bapak supaya ada dawam. Gimana yang saya pengen dawam nih, misalkan haji saya pengen dawam. Oke, kita biar dawam. Gimana caranya dawam? Saya kasih yang sedikit. Kalau dikasih yang banyak kagak bakal dawam. Yang sedikit mudah-mudahan dawam. Ini zaman udah serba naik, Pak. BBM naik, ini naik, wow, banyak yang naik. Masya Allah, tabarakallah. Khawatir nih. Kenapa? Jangan sampai kita jadi orang fakir. Kadal fakru ayyakuna kufron. Hati-hati, kefakiran bisa membuat orang jadi kafir. Kefakiran bisa menjadi orang menjadi munafik. Kurang dana bahaya. Kenapa Indonesia hancur? Gara-gara serangan Pajar itu aja gambarannya. Kenapa mau diserang sama Pajar? Karena kagak punya duit. Udah, maka harus punya pegangan. Pegangannya aurat. Biar punya rasa cukup. Wiridnya dari Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad. Apa Pak? Nih cukup, per hari pegang. Surat Al-Ikhlas 3 balik. Surat Al-Falak 3 balik. Surat An-Nas 3 kali. Kapan waktunya? Pagi sama sore. Kulhu, Falak, An-Nas 3 kali, 3 kali. Bukan 33 kali, 3 kali. Kul huwallah 3 kali, kul a'udzu birabbil falak 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Rasul katakan, "Qul ya Mu'ad, qul ya Mu'ad, qul ya Mu'ad." Akhirnya Mu'ad berkata, "Ma aqulu ya Rasulullah, huwallahu ahad wal mu'awwidzatain hina tusbih wa hina tumsi salasa marrat takfika min kulli syai." Baca olehmu kulhu falak binas, waktunya pagi dan sore, banyaknya 3 kali 3 kali, maka akan mencukupimu dari segala sesuatu insya Allah. Baca kulhu falak binas. Kita kembalikan bacanya dengan ilmu. Kita mengetahui itu dari Rasul melalui para sahabat, dirangkum dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Kemudian sampai saat ini di telinga kita, kita yakini, kita imani itu bahwasanya benar dari Nabi dan sejati dari Nabi. Kita ikhlas dalam membacanya, kita istiqomah dalam membacanya. Insya Allah Allah akan berikan apa yang telah dijanjikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaat barokahnya, jadi asbab hidayah buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keimanan, keislaman, ketawakalan yang penuh, diberikan ibadah yang istiqamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi mohon maaf dari saya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.